Tercatat adanya peningkatan jumlah aduan kekerasan berbasis gender online dari korban usia anak. Pencegahan yang pertama dari anak-anak perempuan itu, yaitu dari orang tuanya dulu. Nah, cyberbullying itu biasanya bagaimana pelaku mengintimidasi korban, membuat ancaman-ancaman. Kalau bicara bagaimana sebenarnya perempuan ini dapat melawan kekerasan tadi, kita tadi punya mental, harus melatih mentalnya sedini mungkin untuk mencegah bagaimana kekerasan ini. Halo Sobat Muda PKPA, selamat datang di podcast Ruang Pikir. Di sini saya sebagai Jojo dan akan menjadi host di podcast kita kali ini. Dan saya akan ditemani oleh narasumber kece, yaitu bersama Kak Wani. Halo Jojo. Halo Kak Wani. Oke, Kak Wani boleh dong kenalin dirinya dan kesibukannya sampai saat ini. Oke, boleh. Untuk perkenalan diri, nama kakak Muharwani, akrab disapa Kak Wani. Oke, jadi Jojo gitu. panggilnya Kak Wani aja? Boleh banget, Oke. panggil Kak Wani. Dan kesibukan kakak saat ini mengisi senggang waktu, kakak juga ada mengajar mata pelajaran sosiologi di SMA. Oh, Gitu. jadi kakak ini jadi guru ya? Iya, benar. Terus ada kesibukan di aktivitas di luar, di mana masuk dalam jabatan wakil sekretaris bidang pemberdayaan perempuan AMPG Sumatera Utara. Oke, jadi itu. narasumber kita kali ini sangat keren ya teman-teman. Oke, masuk saja. Dalam rangka memperingati Hari Kartini 2023, podcast kita kali ini akan ngobrolin bentuk-bentuk perjuangan Kartini masa kini, yaitu para perempuan. Nah, di sini para perempuan sangat memerangi yang namanya kekerasan, terutama di kekerasan berbasis gender. Nah, untuk di dunia maya sendiri, disebut dengan kekerasan berbasis gender online. Nah, bentuknya itu ada bermacam-macam. Teman-teman perlu ketahui, yang pertama ada cyber harassment, penyebaran konten intim non-konvensional, dan masih banyak lagi. Nah, untuk mengulik pertanyaan yang lebih dalam bersama kakak narasumber kita kali ini, Jojo mau bacain ini data, boleh nggak sih, Kak? Boleh banget dong. Boleh, oke. Sekedar informasi kepada teman-teman yang sedang dengerin podcast kita kali ini, berdasarkan catatan tahun Komnas Perempuan tahun 2022, pengaduan kasus KBG yaitu kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di cyber mencapai 869 kasus. Nah, jumlah terbanyak dibandingkan dengan kekerasan berbasis gender di ranah publik lainnya. Selain itu, ada data dari SafeNet juga tercatat adanya peningkatan jumlah aduan kekerasan berbasis gender online dari korban usia anak hingga 14,9% pada tahun 2022. Oke. Nah, di sini Jojo mau nanya nih Kak, Kakak boleh dong jelasin sedikit ataupun boleh banyak nih Kak tentang kekerasan berbasis gender online. Oke, thank you Jojo atas waktunya. Kakak lihat ini tadi datanya menarik sekali ya. Iya benar sih Kak. Apalagi melihat bagaimana peningkatan kasus kekerasan gender berbasis online ini yang begitu luar biasa. Benar gitu. Kak. Kakak lihat tuh semakin berkembang pesat kasusnya, apalagi setelah di era-era pandemi COVID-19. Iya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan kita itu yang memang notabene-nya itu lebih sering berselancar di dunia maya. Iya, jadi Sudah itu pasti- meningkatkan resiko benar. kekerasannya Kak. Iya, itu tadi. Nah Jo, ada nih persoalan tentang kekerasan gender berbasis online yang sangat kakak lihat, tertarik banget nih buat kita bahas di sini. Yang pertama itu ada cyberbullying, Jo. Nah, cyberbullying itu biasanya bagaimana pelaku mengintimidasi korban, membuat ancaman-ancaman. Pernah nggak sih Jo, pernah dengar forward gini, kalau nggak share berita ini, pesan ini, disumpahin mandul. Nah, Sering Kak, sering. iya sering banget kan. Bahkan nanti kalau nggak di-share ke 40 orang akan hidupnya sial. Nah, itu berarti bagian bagaimana sebenarnya kekerasan gender di dalam dunia maya sendiri tidak pandang jabatan, tidak pandang usia. Benar. Dan pasti siapapun usernya pasti akan menjadi target-target pelaku yang memang kalau kita lihat ini kita tidak tahu nih dia apakah sudah berkoloni berkelompok-kelompok atau menjadi orang yang dia cuma satu tapi dia bisa menjalankan aksinya di dalam dunia maya sendiri. Nah, satu lagi itu ada kalau tadi itu ada cyber bullying, nah di satu lagi itu ada cyber stalking. Biasanya tuh kita pelaku itu menguntit korban. Biasanya itu kasusnya itu seperti pakai akun fake.
Oh, kita iya diteror diteror, gitu di ya. chat-chat gitu ya Nah kak. iya, terus dibilang, aduh cantiknya karena pakai filter gitu. Padahal Mm-mm. sebenarnya kalau kita pribadi ya filter itu kan untuk kesenangan diri Iya benar sendiri. sih kak. Ya kalau nggak suka blokir aja. Jadi Mm-mm. konteksnya tuh seperti itu. Jadi kita tidak perlu harus mengurusi orang lain, apalagi di konteks di dalam persoalan di dunia maya Iya benar. seperti itu Jo. Kalau Jojo mau nanya sedikit boleh nih kak? Oh boleh banget. Jadi kan kita nih sebagai anak Gen Z nih Jojo ya kak, Ya kayak sering kan yang namanya akses aplikasi, contohnya tuh benar. kayak kalau aplikasi video tuh kalau kakak tahu tuh TikTok gitu kan, Nah ya. biasanya kan di situ para cewek-cewek tuh kan suka nge-upload tuh video-videonya buat TikTok. Nah biasanya Jojo lihat tuh di kolom komentarnya tuh biasa ada yang sedikit melecehkan, dia nggak sih kak? Ya Tapi benar. kayak di comment sectionnya itu rata-rata itu mengatakan kayak gini sih kak, kayak eh, apa sih namanya kayak nggak mungkin kucing gimana sih Oh peribahasanya kak? iya ibaratnya kayak Kayak kalau kalau nggak ada umpan nggak bakalan iya iya benar. benar gitu. Jadi apa yang mau di Jadi kita dalami di situ? kayak misalnya tuh kalau yang namanya perempuan kan biasa kan sedikit mengupload video tuh biasanya ada yang pakai pakaian terbuka gitu kan, Oke. dan eh, orang-orang itu beranggapan bahwa yang salah di sini tuh si cewek ya kan kak, Oke. padahal yang sebenarnya Menarik. si cowok gitu yang harus membatasi dirinya gitu. Oke, menarik ini Jo, pertanyaan kamu luar biasa sih. Karena kalau misalnya kita lihat nih ya, perempuan itu bukan menjadi patokan ketika dia mendapati suatu kasus pelecehan, itu Mm-mm. dari pakaian Jo. Benar kak. Iya, kalau misalnya Tertutup juga bisa iya benar, berisiko. karena ada kasus yang seperti ada gangguan apa ke psikis ya, Iya benar Kak. fetish gitu. Iya fetish Malah benar. lebih hasrat seksualnya tuh Mm-mm. lebih tinggi ketika ngelihat orang yang pakai maaf ya, Iya. pakai niqab hingga tertutup semuanya, pakai burqa juga seperti itu. Mm-mm. Jadi tidak ada jaminan pakaian itu akan pakaian terbuka ya, itu Mm-mm. bakal menjadi mendapatkan pelecehan yang paling banyak. Toh juga anak-anak yang masih bayi bahkan pernah diperkosa oleh ayah Benar sih kandungnya Kak. sendiri. Iya. Gitu. Pasti pernah Mm-mm, lihat pernah. beritanya yang sangat Justru viral orang sekali. terdekat yang beresiko ya Kak. Benar sekali, luar biasa tuh. Oke. Jadi tidak menutup kemungkinan meskipun teman-teman yang udah berpakaian tertutup juga bisa jadi beresiko menjadi korban pelecehan ataupun kekerasan berbasis gender Iya, online. benar sekali, Jo. Eh, Jojo mau tanya nih Kak, gimana sih tanggapan Kakak terhadap tadi data kasus yang Jojo telah bicarakan gitu? Nah, kalau Kakak lihat tuh ya, data yang tadi Jojo paparin nih, Mm-mm. tuh melihat adanya satu hal yang sangat prihatin di diri Kakak sendiri. Di tengah-tengah perempuan ini sudah diberikan ruang kebebasan untuk berpendapat, untuk memiliki posisi terpenting di dalam pergerakan ataupun organisasi, kenapa perempuan masih seperti dikerdilkan? Benar, Kak. Seperti itu. Dianggap, oh perempuan nggak boleh tinggi-tinggi ya ininya ya, sekolahnya misalnya. Benar. Atau nanti perempuan ini jangan terlalu ini lagi dan apa namanya menjadi pusat perhatian. Mm-mm. Nanti malah jadi bagian dari target kejahatan gitu. Kenapa sedikit-sedikit perempuan gitu? Kenapa persoalan-persoalan ini menjadi hal yang tabu? Makanya dari situ kita lihat nih dari data-data ini, hal yang harus kita luruskan adalah pola pikir kita. Benar sih Kak. Nah, Mindset. kalau pola pikir kita itu masih berpikir tentang bagaimana sebenarnya kalau kita lihat tuh tarik benang merahnya. Iya benar. Ya kan tarik benang merahnya ini. Apa sih yang sebenarnya menjadi ini data ini kenapa bisa semakin lama semakin bertambah? Apa yang menjadi dasar dan menjadi backgroundnya kenapa nih? Kenapa nggak selesai-selesai kasus ini gitu? Kenapa pada akhirnya perempuan menjadi orang yang paling dirugikan di dalam setiap kasus pelecehan ini? Seperti itu. Jadi dari diri kakak sendiri sebagai perempuan melihat bagaimana perempuan sendiri sangat di ini ya. Kalau kita lihat dalam istilah perempuan atau wanita, kakak lebih senang dengan istilah perempuan daripada wanita, Jo. Boleh jelasin dong Kak, Oh kenapa? boleh. Karena wanita itu dari satu kalimat tuh wani ditoto, berani diatur. Wanito. Oh, berarti informasi Gitu. baru nih buat teman-teman di rumah. Soalnya Iya. Jojo sendiri baru dengar sih Kak ada istilah kayak gitu. Iya, jadi seperti itu. Lebih senang dibilang perempuan. Itu lebih kalau kita lihat itu untuk dari perempuannya sendiri tuh punya wibawa yang baik. Jadi kan persoalannya wanita itu sedikit-sedikit diatur ya. Iya benar Kak. Nggak boleh ya keluar rumah nanti Mm-mm. khawatir ada kejadian-kejadian tidak memungkinkan. Nggak boleh perempuan pulangnya tuh malam hari gitu ya kan. Ya itu tadi kenapa harus semua peraturan ini cakupannya tentang perempuan yang sebenarnya kita juga sama-sama manusia nih. Mm-mm. Ya kan kita ngerti apa mana kanan mana kiri. Ya kan mana mana hitam mana putih. Jadi sebenarnya seperti itu Jo. Berarti karena ada juga mindset dari kita ya Kak yang pasti kayak masa pada Kartini saat itu Kak pasti ada namanya feminisme ya kan Kak. Ya. Nah, selanjutnya nih Jojo mau nanya, kalau tanggapan Kakak tuh terhadap yang pastinya kekerasan ini memiliki dampak, apalagi dampak terburuknya bagi si korban. Nah, boleh jelasin dong Kak dampak.
bagi si korban dalam kekerasan berbasis gender online ini? Nah, biasanya yang pertama itu lebih kepada mentalnya. Nah, berarti itu Jo, kalau kita lihat agen sosialisasi yang paling paling utama itu adalah keluarga. Nah, ketika melihat dampak seperti itu yang menyebabkan si perempuan ini mendapatkan kasus kekerasan gender di dalam dunia maya, yang paling pertama yang harus dia minta perlindungan adalah keluarganya dulu. Nah, gimana nih Kak kalau misalnya si perempuan ini tidak merasa dekat dengan keluarganya gitu? Oke. Apa langkah yang bisa diambil? Nah, konteks keluarga kan bukan berarti ada ayah dan ibu saja. Oh iya benar Benar, teman-teman, ya kan? benar. Iya. Nah, jadi ada kakaknya atau kakak sepupu Iya benar. barangkali seperti itu. Mm-mm. Bahkan dari sahabat-sahabatnya juga bisa Bisa dianggap dibilang dia sebagai keluarga. keluarga rumahnya, Mm-mm. seperti itu, Jo. Nah, ini Kak, kalau misalnya kekerasannya itu terjadi di online. Nah, si perempuan ini Kak tidak tahu cara melaporkannya gitu Kak. Oke. Karena mereka juga masih belum paham kalau mereka ini sebenarnya sudah terkena yang namanya kekerasan berbasis gender online Kak. Nah, gimana sih para perempuan ini bisa melaporkan kalau dia terjadi kekerasan di online Kak? Nah, pertama, pentingnya tadi edukasi sejak dini ketika kita bermain sosial media. Gitu, Jo. Kalau kita lihat ini kan, kasus-kasus ini kan tidak hanya persoalannya tentang perempuan yang di usia 17 tahun ke atas. Benar Kak? Anak-anak Anak-anak di juga. bawah, ya kan, usia-usia yang belum, bisa dibilang belum layak untuk bermain sosial Iya, media. belum diawasi orang tua juga sih Kak. Nah, benar berarti bagaimana sebenarnya persoalan-persoalan ini ketika tadi gimana, Jo? Gimana kalau misalnya si anak perempuan ini tidak tahu cara melaporkannya Kak? Oke. Nah, yang pertama, itu kita membuat dokumentasi atas apa yang terjadi di diri kita. Barangkali screenshot Berarti mengumpulkan bukti-bukti ya Kak? mengumpulkan manifestasi apa-apa saja yang menjadi bukti terkuat ketika dia mendapatkan kasus kekerasan tadi. Nah, yang kedua dia bisa meminta bantuan lembaga hukum. Itu bisa. Contohnya Kak? Nah, misalnya barangkali ketika dia nanti udah mengumpulkan data-datanya dan dari saksi-saksi barangkali tidak hanya satu nih Iya, korban, benar Kak. ya kan? Ada korban-korban yang memang nggak pernah speak up. Oh, Nah, jadi mengumpulin semuanya iya yang benar. jadi korban Kak? Iya, itu untuk memperkuat mentalnya juga. Oh, ternyata ada loh yang sama kayak aku. Berarti aku harus bisa nih. Iya benar. Karena biasanya dia karena ngerasa sendiri, akhirnya dia tutup Iya benar persoalan Kak. itu. Karena takut menjadi sanksi sosial di masyarakat. Mm-mm. Atau takut, ya nanti aku dikucilin, nanti dianggap perempuan yang kegatelan katanya gitu. Padahal sebenarnya Enggak, enggak. iya. Kita ingin membela kebenaran. Makanya kakak pernah dengar satu kalimat, sebutkanlah atau sampaikanlah kebenaran itu walau pahit. Nah gitu, jadi sampaikan aja. Persoalan bagaimana hasilnya, yang penting kita sudah ikhtiar. Nah makanya itu tadi. Yang ketiga, kita buat report akun dia, akun Di sang report. pelaku, bener. Oke. Akun sebelum kita report, kita sudah kumpulin data-datanya dulu. Iya benar Kak. Nah, kita ajak teman-teman tolong report akun ini karena dia sudah meresahkan barangkali. Nah, selanjutnya kita blokir. Dan yang terakhir, kita sedikit mengurangi intensitas kita itu untuk bermain sosial media terlebih Iya. dahulu. Mungkin bisa juga Kak kayak caranya dengan private akun. Jadi Benar. DM yang masuk ke kita itu nggak semua yang nggak termasuk nge-follow kita ya kan Kak? Benar, gitu. Oke, tadi kan kakak ini udah bicara tuh soal bagaimana cara pengaduannya, kemudian cara dan langkah-langkah pertama untuk melaporkan si pelaku. Nah, Jojo mau nanya nih kak, kalau di Indonesia ini ada nggak sih hukum yang mengatur tentang kekerasan berbasis gender online? Oke, kalau misalnya kita lihat bagaimana hukum itu mengatur kekerasan gender berbasis online, kakak lebih fokus di bagian peraturan undang-undang ITE-nya. Oh, Nah, udah ITE. di bab 7 tentang undang-undang ITE itu di pasal 27 ayat 1. Jadi setiap orang yang mendistribusikan foto-foto, baik itu informasi elektronik, dokumen elektronik yang itu melanggar tindakan asusila, maka itu bisa menjadi bagian dari tindakan untuk melindungi sang korban gitu. Tapi Jo, ada hal yang menggelitik sekali bagi kakak dalam Apa itu, Kak? peraturan ini. Karena gini, kalau misal dalam kekerasan gender berbasis online, Iya. titik fokus target pelakunya itu terletak pada yang dia serang itu adalah identitas gendernya. Dan apa? Kegiatan yang memang fokus kepada seksualitasnya. Tidak terlepas dari hal itu. Nah, makanya bagaimana sebenarnya hukum ini tidak bisa menggaransi kenyamanan bagi korban. Seperti itu. Kalau misalnya korban tadi tidak terjamin garansi seperti apa? Toh kalau misalnya nanti udah selesai nih kasusnya, kasus dia sudah tertutup, dia bermain sosial media lagi. Ada probabilitas ya, ada Iya, peluang benar, besar kalau dia Terkenal lagi. akan menjadi hal yang menjadi continuous siklus seperti Benar. itu. Nah, makanya kalau kita lihat sepertinya kalau misalnya kita letakkan hukum undang-undang ITE, kalau hanya persoalan kita screenshot, tidak lihat ada saksi-saksi, itu kan sedikit sangat lemah ya, Iya. gitu kan. Barangkali ya mungkin sekarang ini kan banyak sistem chat itu kan seperti bot. Iya, benar, Kak. Nah, mungkin dianggap seperti itu barangkali, dan makanya
Disitulah kita belajar bagaimana kalau misalnya tidak fokus pun kita kepada hukum ini, sekarang ini banyak kekuatan netizen Jo. Iya. Wah, kalau udah viral Sudah viral. netizen ini luar biasa, nggak kita gaji tapi dia keren banget untuk bisa menyatukan apa ya, bangsa Indonesia Iya. sendiri gitu Nanti kan. kasusnya bakalan terkuak sendiri dan Nah, bakalan ini apa? pasti. Dan mereka-mereka yang di atas sana gitu ya, merasa kena mental nih, wah Iya. gawat nih netizen gitu. Netizen ini benar-benar, wah keren sih. Jadi, kalaupun seperti itu, jadi kekuatan netizen ini bagi kakak sendiri itu bisa menguak suatu permasalahan-permasalahan yang belum terkuak sebelumnya. Iya. Kayak gitu, Jo. Nah, jadi Jojo mau nanya nih Kak, pencegahan atau langkah-langkah awal yang bisa dilakukan oleh anak perempuan ataupun perempuan dewasa, Kak. Oke, menarik pertanyaannya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari anak-anak perempuan, itu berarti ada pengawasan dari orang tuanya dulu. Benar, Kak. Biasanya kan kalau misalnya untuk bermain gawai, itu kan, atau ponsel pintar itu kan tidak harus yang masih kecil. Terkadang, Kak. terkadang orang tua sendiri nih Yang apa ya, memberikan Iya benar, Kak. apa ya, memberikan gawai tadi untuk anaknya supaya anaknya tenang. Justru bisa membuat si anak kecanduan sih, Kak. Kayak misalnya mau makan karena nggak dikasih HP, anaknya nggak mau makan gitu. Jadi Nah, orang tuanya benar. cenderung ngasih kebebasan untuk anaknya main HP Nah, gitu. pada akhirnya dia nemuin sosial media yang ada tren-tren ya, tiba-tiba Benar, iya, dia asik ngelihatnya. Karena kan anak-anak belum tahu ya mana kanan mana kiri. benar. Ya kan, dia Masih lihat ada yang labil, chat, Kak. iya benar, ada yang chat seneng banget gitu ya. Wah, dia waduh apalagi mungkin ganteng gitu kan, padahal ternyata bukan foto aslinya Iya, gitu. foto fake gitu. Nah, pada akhirnya apa, anak-anak tadi apa ya, menjadi satu bagian dari child grooming tadi, cybercrime tadi, dengan persoalan ada orang-orang dewasa yang memang fokusnya tadi ingin membuat pelecehan dan dia ingin membuat pendekatan seperti Apalagi itu. banyak sih, Kak, pelaku-pelaku pedofilia di luar sana. Ya, benar sekali Jo. Nah, maka dari itu kalau misalnya pencegahan yang pertama dari anak-anak perempuan itu, yaitu dari orang tuanya dulu. Kalaupun tidak orang tuanya, wali dari orang tuanya. Iya. Orang-orang terdekatnya bagaimana dia mengedukasi kalau ingin bermain sosial media harus dibatasi. Apa yang harus bisa dimainkan? Bahkan YouTube aja ada YouTube Kids. Iya, itu Benar kids, kan? benar, Kak. Nah, jadi harus ada memang gap-gap yang memang batasan-batasan untuk anak mana yang di usia 17 sampai ke atas itu kan punya ini ya, punya versi sendiri bagaimana kita bisa menggunakan sosial media tadi. Nah, kalau untuk ini ya, pencegahan dia perempuan sendiri yang lebih dewasa, satu, bangun personal branding yang baik di sosial media. Karena apa, Oh, Jo? Personal branding tingkat pencitraan itu jauh berbeda. benar, Kak. Nah, kalau personal branding, ada brand di dalam diri kita ini Benar. yang ngejual, dalam istilah Iya. tanda kutip ngejual. Kayak Yang value diri kita, Kak. yes, benar sekali. Jadi kalau pencitraan kan belum tentu gitu kan. Ya. Jatuhnya kayak flexing kan, Kak? Nah, jatuhnya kayak flexing nih. Ini apaan sih, nggak jelas banget nih. Akhirnya apa? Terjadi tuh kekerasan gender tadi. Tapi kalau kita membangun satu personal branding di dalam diri kita, apalagi di sosial media sendiri, itu akan meminimalisir bagaimana gangguan-gangguan atau pelaku-pelaku kekerasan gender ini marak di dalam sosial media. Mereka kan juga ini ya, cerdik ya. Iya, Mana Kak. target-target korban yang lemah, mana orang-orang yang gampang dirayu gitu. Nah, itu dilihat juga. Berarti titik fokusnya kalau misalnya perempuan dewasa membangun personal branding yang baik di sosial media. Dan jangan takut dikatakan pencitraan gitu, karena sangat jauh berbeda sudah Benar. pasti definisi dari pencitraan dan personal branding sendiri. Seperti itu, Jo. Oke, Kak. Nah, lanjut nih di pertanyaan selanjutnya. Jojo mau nanya nih, peran perempuan untuk melindungi dirinya sendiri nih di kekerasan berbasis gender online. Nah, yang pertama itu, Jo, cintai diri sendiri. Oke. Nah, berarti kalau cintai Self-love diri ya, Kak? sendiri, self love, Jo, benar sekali. Kalau misalnya kita udah cintai diri sendiri, kita paham dong Paham. tentang apa kebutuhan kita, apa keinginan kita. Karena keinginan dan kebutuhan itu tuh tidak ini ya, tidak sejalan. Kadang kebutuhan kita di sosial media ini cuma butuh komunikasi sama teman. Nah, bener ya. Tapi keinginan kepengen dilihat wah banget sama Iya. orang-orang, sama Kebutuhan netizen. snapgram gitu kan? Nah, benar, kebutuhan sosmed barangkali ya kan. Terus dia foto, misalnya lagi kalau misalnya ada konteks lagi makan bareng, foto dulu baru makan. Gitu Iya, kan. benar. Lagi Terus foto di pantai gitu, Kak. nah, Beresiko di reply sama cowok-cowok gitu. dah benar, apalagi ketika dia buat paparazzi. Hmm. Nah, sebenarnya paparazzi ini bagian dari tindakan yang melanggar juga, Jo. Tidak boleh. Paparazzi itu sebenarnya nggak boleh. Bahkan kalau di Jepang, itu kakak lihat itu mereka itu pakai kamera yang nggak ada mode silentnya. Oh, jadi kalau foto tuh bunyi cekrek gitu, Kak? Benar. Jadi ketahuan langsung, Nah, kalau Kak. di kita sendiri kan enggak ya. Pasti tetap kalau misalnya kamera tuh bisa di mode silent. Jadi bisa Benar. tiba-tiba ada yang tidur, yang mulutnya terbuka, difotoin. Difoto, benar, Nah, Kak. itu sebenarnya tindakan-tindakan itu tuh bisa mengarah kepada kekerasan. Karena dianggap gini, Jo.
Untuk lucu-lucuan gitu, Kak? Padahal sebenarnya kalau dia ngerasa itu tidak terima, itu bentuk dari kekerasan sendiri. Nah, maka tadi kurang-kurangi dengan konteks kita mempaparazi seseorang. Pun kalau kita nge-paparazi, izin dulu, boleh nggak ini diposting? Nah, Jo, kalau misalnya kita lihat nih, paparazi, terus foto, ya kan, kelihatan dua temannya mukanya ngeblur, ya kan? Iya, Kak. Dianggap estetik loh, kayak gini. Padahal sebenarnya dia nggak seneng, ya kan? Mukanya bagus nih, tapi pas di kamera nggak bagus, terus diposting. Itu kan bentuk dari ini ya, bagian dari kekerasan sebenarnya. Kenapa dibilang kekerasan? Ya dianggap kalau misalnya dia bagus, dia enggak, itu kan bagian dari ada ketidakadilan di Bener, Kak. dalamnya Nggak ada gitu. izin juga dari si temennya. Gitu. Dia mungkin kadang ngerasa ya udahlah kawanku, tapi kalau sering dibiarkan bisa menjadi budaya. Bener, Nah, Kak. karena apa? Sekarang banyak kan orang-orang yang seperti itu kan, difoto jelek-jelek pas ulang tahun, aibnya segala macem, atau waktu zaman-zaman dia belum glow up, terus difoto transisinya. Ya kalau itu bentuk dari ini ya persetujuan dia nggak apa-apa. Tapi kalau tiba-tiba foto itu di-share tidak atas persetujuan, itu bisa melanggar asusila juga ternyata, Jo. Gitu. Berarti kita tuh harus selalu meminta izin dari teman kita yang ingin kita posting di sosial media ya, Iya, Kak. benar sekali. Khawatir nanti ini ya moodnya lagi nggak baik nih, akhirnya apa? Dilaporin, disapa, Bener. dilaporin nih ketika apalagi persoalan tentang dia punya utang, masuk ke Iya, dalam bener. online gitu kan, terus ditunjukin mukanya Makin ini sih. melebar nanti Nah, akhirnya masalahnya, Kak. apa? Benar, akhirnya makin melebar, merebet kemana-mana, semua apa ya? Seharusnya fokusnya cuma dia tentang utang, akhirnya apa? Fotonya tersebar, itu kan menjadi Bener. satu ini ya sanksi sosial juga di dalamnya, bentuk dari Berarti kekerasan. pelaku kekerasan berbasis gender online ini pelakunya nggak hanya laki-laki berarti ya, Kak? Iya, Berarti bisa sesama perempuan juga. iya tidak menutup kemungkinan. Iya, tidak menutup Benar, kemungkinan, tidak bener, menutup Kak. kemungkinan. Nah, tadi kan kita udah bahas nih, Kak, para pelaku kekerasan nih. Jadi, Jojo mau nanya nih, gimana sih para perempuan ini supaya saling support terhadap korban dari kekerasan gender berbasis gender online? Kunci utamanya itu membuka ruang diskusi di dalam suatu forum, ya kan? Di situ kita bisa menunjukkan apapun, kita mau ngomong tentang kejujuran apa yang pernah kita alami, barangkali dia sudah menjadi penyintas, ya kan? Yang Benar, Kak. mencoba untuk tetap survive di dalam persoalan-persoalan yang sudah pernah dia alami. Itu tadi kuncinya, membuka ruang diskusi. Jadi ada satu, barangkali ada dari ahli psikologi yang dimana dia juga fokus melihat bagaimana sebenarnya kasus-kasus ini kenapa sih terus berkembang, tidak ada putus tali situ, tidak putus ya persoalan-persoalan ini selama hidup dunia ini masih berdiri gitu ya, masih tetap ada Kekerasan bakal kasus-kasus terjadi. seperti ini. Nah, makanya fokusnya itu membuka ruang diskusi bagi para penyintas, bagi para korban yang memang mendapatkan kekerasan gender yang fokusnya itu di berbasis online tadi, Jo. Nah, yang kedua itu bagaimana kita sebenarnya jangan membiasakan yang namanya rape culture gitu, kayak budaya pemerkosaan gitu ya. Karena kalau misalnya kita lihat nih, oh lah ya udahlah, yang penting kan si lakinya mau tanggung jawab nih. Benar. Ya, tapi kan itu sudah masuk dalam kekerasan seksual juga, gitu kan. Jadi sebenarnya kalau cara bagaimana sebenarnya perempuan ini dapat melawan kekerasan tadi, kita tadi punya mental, harus melatih mentalnya sedini mungkin untuk mencegah bagaimana kekerasan ini. Apalagi kayak catcalling, Benar. ya kan, assalamualaikum ukti, sekarang di kolom komen juga bisa Benar, tuh benar, Kak. assalamualaikum ukti. Ukti, iya. Makanya kalau misalnya kakak lihat nih, keren banget sekarang Instagram udah membatasi kolom komentar, ya kan, udah bisa nutup kolom komentar, Benar, Kak. jumlah like juga Jumlah bisa like juga. disembunyiin gitu ya. Nah, itu berarti menunjukkan ternyata sudah ada hal yang diminimalisir di dalam sosial media tadi untuk mencegah kasus-kasus yang berbau kekerasan gender tadi, Jo. Tapi balik lagi ke kita, bagaimana cara kita untuk memanfaatkan fitur itu ya, Kak, biar kita Iya. nggak terkena kekerasan tadi. Iya benar, karena kan kalian kan kepengen banget Di aku komen komen-komen gitu. dipuji Iya, benar. gitu ya, tiba-tiba dapat di luar ekspektasi. Benar. Nah, ngerasa habis itu dia viralin netizen ini kan, di screenshot gitu kan. Ya kalau memang nggak mau hapus aja, Benar. nggak usah ambil pusing. Iya. Karena apa? Kalau kita sudah berhadapan dengan sosial media, berarti mau nggak mau kita harus berhadapan dengan orang random, Jo. Benar, Kak. Tiba-tiba ada fake akun bilangin tiba-tiba iklan. Ini ya ada iklan ini nih, maaf banget ya, tiba-tiba ada iklan dewasa nih di sini, sedangkan dia masih anak di bawah umur, udah posting gitu kan. Bahkan ada akun-akun anak-anak di bawah umur, FYP ya, Iya. sampai FYP dia maaf banget kayak dia joget-joget gitu kan, akhirnya menjadi sasaran pelaku tadi. Nah, berarti kunci yang dimana tadi membuka ruang diskusi publik. Yang kedua, jangan membiarkan budaya-budaya rape culture tadi, bagaimana budaya pemerkosaan itu tidak menjadi hal yang lumrah di masyarakat seperti itu. Dan yang ketiga tadi yang kita ambil keseluruhannya,
butuh pengawasan orang dewasa. Dalam konteks orang dewasa ini bukan orang yang berumur aja, orang yang punya mindset Benar, Kak. yang lebih terbuka dengan persoalan-persoalan seperti ini. Kadang orang dewasa juga memikir, alah ya udahlah gitu kan. Jadi konsepnya itu bukan berarti orang yang punya umur yang lebih tinggi dari kita gitu kan, tapi bagaimana dia punya mindset yang pertama yang open minded ya, Benar, Kak. dan peka terhadap isu-isu seperti ini, peka terhadap perkembangan-perkembangan berita-berita yang memang saat ini masih tetap terjadi, walaupun bagaimana konsep yang memang harus kita hindari seperti itu. Tapi sebenarnya nggak hanya orang dewasa sih, Kak. Kayak anak-anak bisa juga ngasih mental support tuh bagi teman-temannya, kayak jadi peer educator, istilahnya sebagai konseling sebaya gitu, yang bisa memberikan pemahaman bagi temannya yang menjadi korban, bisa menjadi tempat si temannya ini untuk cerita dan membantu temannya ini untuk melaporkan kasus tentang kekerasan berbasis gender online ini. Ya. Oke. Nah, Kak, ini kita udah sampai mau di akhir penghujung podcast kita kali ini. Tapi Jojo ini mau nanya nih pesan terakhir Kakak ataupun harapan Kakak ke depannya tentang perempuan di luar sana agar tidak terkena kekerasan berbasis gender online. Oke, menarik nih. Jadi kakak kepengen kasih pesan nih untuk perempuan-perempuan di luar sana, untuk ketika menggunakan sosial media itu gunakanlah sesuai kebutuhan, jangan sesuai keinginan. Dan yang kedua, bangun personal branding yang baik di dalam sosial media. Karena apa? Personal branding yang baik itu akan meminimalisir persoalan-persoalan kekerasan gender di dalamnya. Dan yang ketiga, buat netizen juga jangan berekspektasi lebih sama apa yang kita tampilkan di sosial media. Karena kata Yura Yunita nih, dunia tipu-tipu gitu. Jadi tidak harus membangun ekspektasi besar di dalam sosial media ketika sosok upload apa yang pengen dia posting, seperti itu. Jadi itu sih pesannya, tetap cintai diri sendiri untuk perempuan-perempuan Indonesia. Dan kakak mau ngucapin Jo selamat Hari Kartini. Benar, selamat Hari Kartini. Semoga wanita di Indonesia bebas dari kekerasan. Ya, Oke. dan perempuan lebih mencintai dirinya sendiri. Oke. Gitu. Nah, jadi teman-teman yang mungkin mengalami yang namanya kekerasan bisa melaporkan kemana, Kak? Nih, kesini nih. Ke sini. Ini hotline-nya PKPA, teman-teman. Ya. Oke. Jangan lupa ya. Oke, jadi kita ini sudah di penghujung podcast kita. Untuk teman-teman, kakak boleh dong bilang jangan lupa subscribe nih ke YouTube-nya PKPA. Oke. Oke, Jangan boleh. lupa like, comment, subscribe. Oke. Oke. 1, 2, 3, ya. Teman-teman ya. Iya. Oke. Oke. 1, 2, 3, ya. Teman-teman, jangan lupa untuk like, like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Bye-bye.